Assalamualaikum, dan kali ini kita akan memberikan sebuah video debat antara Ustadz Pi dan juga Uni Rifa, yang mana mereka berkolaborasi hingga akhirnya membuat video mereka trending Indonesia. Wow. Dan semoga orang-orang yang nonton video ini bisa mendapatkan mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan hidayah. Ya, hidayah bukan hanya untuk orang-orang yang belum Islam, tapi kita semoga juga akan mendapatkan hidayah, karena hidayah itu akan terus membawa kita tetap di jalan Islam. Begitu. Mari kita mulai saja videonya. Halo, Halo, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Islam. Malam, salah tadi bang. Islam kali ini. Kristen, astaga. Open cam dulu. Kristen, assalamualaikum ya. Iya ya. Jangan salah kan maunya tingkah ngadapin saya. Open cam dulu lah. Enggak, Udah berteman tadi maunya kayaknya. Bang, tanya aja, soalnya saya belum paham apa-apa ini. Iya, syarat utamanya open cam. Sabar. Aduh, kok marah-marah. Gitu dong, ya. Halo, selamat malam. Mbak, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Tanyalah bang. Tanya. Saya nanya Anda. Ya, Kalau Anda Kristen, kapan Yesus nyuruh Anda jadi Kristen? ya nggak tahu, sejak saya lahir emang udah jadi nggak tahu. Kristen aja. Berarti beragama ikut-ikutan banyak. Kok nggak tahu? Lah kan orang tua saya Kristen, pas lahir emang udah jadi Kristen. Ya kali saya waktu dikandung bilang, bang saya mau Islam, mak saya mau Islam, saya mau Kristen. Sering nggak, Mbak gini? Sering nggak? Saya atau umat Islam, umat Kristen? Mbaknya sering nggak baca kitab Anda sendiri? Enggak. Iya, ngaku juga. Kalau yang nggak sering baca kitab Anda, Mbak, Mbaknya lebih baik bertanya aja dah kepada saya. Kalau saya nanya nggak bakalan kena juga jawabannya. Iya, saya pikir tadi banyak baca kitabnya kan gitu. Karena kita diskusinya lintas agama. Mungkin Mbak ada pertanyaan kepada saya, silakan. Saya mau tanya yang itu tuh topiknya. Itu Mbak tahu maksudnya Edis apa? TV, ya? Abang bicara Edis Yesus punya Tuhan, maksudnya? Anda tahu Edis TV? Kata Edis Yesus punya Tuhan. Anda tahu Edis TV nggak? Tahu, tapi cuma lihat ininya aja, live-nya nggak pernah. Oh, iya, dia mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Itu kata Edis TV. Anda sepakat nggak? Yesus punya Tuhan. Yesus itu, sepengetahuan saya sebagai umat Kristen, Yesus itu adalah, nggak ada kok bilang Yesus punya Tuhan, maksudnya? Lah, ada Uni Ripa, tolong tunjukkan Uni Ripa, minta tolong sekali lagi ya. Tunjukin aja dah videonya. Saya besarin Uni. Perhatikan dulu, Mbak. Ya. Tuh. Mbak, Nggak ada Yesus punya Tuhan, hanya Bentar, nih kabar saya perhatikan lagi tuh. cari video. Edis yang bilang video ini diputar sama Rudy Yohanes yang adalah seorang apologet Kristen juga. Ya. Dan pernyataan ini disampaikan Edis. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa waktu Yesus. Bentar ya.
Satu lagi videonya. Jangan ada yang musiknya, jangan ada musik. Bang, Yesus nggak bisa dikatakan punya Tuhan. Ah, nggak bisa dikatakan. Apa dia Maredis? Memang on semuanya. Ini Rudy Yohanes, seorang Kristen. Yang kalau nggak on dia kawan, nggak kan aku lihat buat sepertinya. Oke, aku ulangi lagi sekali lagi ya. Nah, dengar ini pernyataan Edis tolol. Ini yang bilang orang Kristen ya, Dek. Ini ya. Bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus tidak punya Tuhan, ya. Enggak, Bang. Kalau saya sebagai umat Kristen nggak setuju kalau kalimatnya Yesus punya Tuhan. Tapi Yesus itu, kalau sepengetahuan saya kan tidak terlalu, jujur aja Bang, saya tidak terlalu paham terlalu dalam agama. Maksud saya Yesus itu bukan punya Tuhan, tapi maksudnya kayak gini. Yesus itu adalah utusan Allah. Utusan Allah. Dia begini Bang. Dia itu adalah firman yang hidup. Maksudnya dia itu turun ke dunia untuk memberitakan firman Allah agar kita manusia bisa tahu. Karena logikanya begini Bang. Apa Logikanya gimana? kayak gini Bang. Kayak gimana kita bisa tahu jalan, ini logikanya pokoknya ya contoh kecilnya. Kayak mana kita tahu jalan menuju surga kalau nggak ada yang pandu kita ke sana. Gitu. Dia itu manusia Bang. Ya, dia Saya terima manusia. dia manusia. Bukan Tuhan. Dia manusia, tapi firmannya itu firmannya yang hidup itu. Ya, Makanya kita biasa bilang dia itu firman Tuhan. yang hidup ini Tuhan atau bukan? Kayak mana caranya ngomong Bang? Iya. Anda bingung sendiri menjelaskan iman Anda. Dia itu enggak Bang. Kayak gini. Kalau saya bilang dia manusia Bang, kalau saya dia manusia, iya dia manusia. Tetapi Bukan dia Tuhan. itu adalah firman yang hidup. Kayak mana ngomongnya ini Bang? Ya, firman. Nggak ngerti ya Bang kalau saya ngomong. Ya, firman ini Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Lah, Tuhan. Enggak, kayak gini. Dia itu adalah firman yang diutus Allah itu berwujud manusia. Jadi kita bisa lihat. Karena kayak mana kita mau percaya Bang kalau kita nggak lihat apa yang diberitakan Tuhan, cuma andalkan kayak cerita-cerita saja. Bentar, dia ini utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri yang turun atau gimana? Bingung saya cerita Anda ini. Alah, Abang ini. Tidak, kalau saya bilang dia itu bukan Tuhan, sebentar Abang bilang, ya berarti dia itu manusia, dia itu bukan Tuhan. Kami percaya itu Bang, firmannya yang dia bawa itu. Jadi Sebentar, Abang bilang lagi dia nabi, Tuhan dia jadi manusia gitu. Enggak, susah Bang mau jelaskan karena pandangan orang Islam itu, kalau saya bilang Tuhan, berarti Tuhan saya. Kalau saya bilang dia Allah yang hidup, ya saudara kita yang Islam nggak paham. Kayak gitu. Jadi Ya, mau dijelaskan gimana? bagaimana lagi? Ya, makanya dijelaskan sama saya biar Cuma saya paham gitu. Saya Ya kayak gitu tahu aja, Bang. Anda paham kan gitu. Ya kayak gitu aja, saya cuma bilang dia itu firman yang hidup. Allah yang hidup, dia berwujud manusia. Ya, terus nanti Abang bilang lagi, berarti dia manusia. Ya, dia manusia. Ya, berarti ini yang turun ini Tuhan jadi manusia gitu. Ya, Tuhan jadi manusia. dia itu diutus Bang untuk memberitakan firman. Kenapa kenapa umat Kristen mengatakan dia Tuhan? Karena firmannya itu Bang. Firman yang dia
yang dia beritakan kepada umat Kristen, kepada Aduh, manusia. Itu aduh. yang hidup, Bang. Bukan orangnya memang dia memang secara pribadi dia memang manusia. Anda dapat hal itu dari siapa? Ya, yang saya tahu juga, yang saya pelajari lah di agama saya, Bang. Ya kali saya dapat dari Islam. Dari pendeta. Ya iyalah, Bang. Orang umat Islam juga belajar pasti paling Dari dari pendeta. Islam. Ya dari apa? Dari Ustadz, dari mana lagi? Sejak kapan Yesus ngajarin kayak gitu? Ngarang. Gak ada Yesus ngajarin kayak gitu. Terus Coba baca kitab Anda. terus terus apa pandangan Abang tentang surga itu, pandangan Abang bagaimana surga itu? Nah, surga pula yang dibahas, Mbak. Satu-satu dulu. Kita Tidak. mau bahas apa? Stop. Gitu. Maksud saya begini, Bang. Pandangan orang Islam tentang surga itu bagaimana? Surga itu apa yang dijanjikan surga kepada umat-umat Islam? Bentar, kita tadi bahas Yesus kok loncat ke surga. Enggak, kita mau bahas ini, cuma jawab dulu itu. Lah, bingung saya. panas, Kita ini weh. bahas Apa Yesus sih atau bahas taping? surga sih? Wah, maksud Aduh. saya, Aduh, maksud saya, kenapa lompat-lompat gitu? Satu dulu kita tidak jawab kelarin. dulu itu, Bang. Nah, nanti Apa bicara yang surga. dijanjikan di ajaran? Coba masalah Dijawab dulu itu, paham nanti Anda kita tentang lanjut. Yesus dulu kayak gimana gitu. Karena sesuai dengan Jawab dulu, judul Bang, nanti kita lanjut. sesuai dengan judul yang saya bawa gitu. Bang, bentar, Bang, karena Abang tadi itu bertanya, Yesus itu manusia apa bukan? Jadi makanya itu saya mau tanya sama Abang, karena kita itu dengar semua firman yang diberitakan di dalam Kristen itu dari Yesus. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang tidak. Surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa, kita itu mati akan kemana, itu dari Yesus. Terus saya tanya juga, Abang itu diajarkan surga itu seperti apa, yang dijanjikan itu seperti apa? Iya, kapan nggak Baru saya jawab juga, seperti apa yang dijanjikan di dalam agama yang saya. saya maksud. Yang Anda sebutkan itu kapan Yesus ngajarin Tuh. kayak gitu? Berarti di agama Islam nggak siapa yang ngajarin kayak gitu? Enggak, Bilang paham lagi Nabi Anda Muhammad, seperti Nabi Muhammad juga manusia. paham Kok Anda percaya seperti sama manusia, Bang? itu siapa yang ngajarin Anda? Ya Yesus lah, Jai. Yesus. Sejak kapan Yesus ngomong kayak gitu di kitab Anda? Susah. Enggak ada Yesus mengatakan Tuhan itu dia turun jadi Tuhan, Tuhan 3 dalam 1. Enggak ada Yesus ngajarin kayak gitu. Emang susah kalau orang Islam mau dikasih paham, memang susah, Bang. Susah sekali Enggak, ilmu ini, susah sekali. saya ini bukan Jadi Kristen berbicara emang masalah susah, Bang. Islam. Saya ini berbicara yang dikatakan oleh Yesus. Yesus kagak pernah mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Tahu dari mana? Kok Lah, tahu? dari kitab Kristen. Lah, Jadi kalau terus yang kasih yang selama ini mengajarkan Islam mana yang baik mana yang tidak dari mana, Bang? Cuma mengandalkan Al-Qur'an aja. aduh, Itu saja. nanti ke sana ya nanti. Satu-satu dulu kita bahas gitu ya. Satu-satu dulu kita bahas tentang ajaran Yesusnya, boleh silakan. Iya, Gitu. Bang. Jangan lompat-lompat campur baur, nanti diskusinya nggak terarah gitu. Bang, nggak usah terlalu dipanjang lebar, Bang. Intinya, Bang, kalau kita mau sebut ini yang diajarkan panjang, Bang. Intinya Yesus itu mengajarkan mana yang baik, mana yang tidak. Kami tahu mana yang tidak baik, mana yang tidak baik itu dari Yesus. Karena dia itu firman yang hidup, Bang. Iya, kapan Yesus ngajarin Terus orang Islam diajar 3 dalam 1? siapa? Coba, Anda coba tunjukkan sama saya ya. Adakah di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus mengajarkan Tuhan 3 dalam 1? Inilah yang susah, kasihan. Ada nggak? Izin, Mbak Jimmy pernah diskusi nggak? Maaf, takutnya Mbak nggak pernah diskusi nih. Saya coba kasih luruskan dulu ya. Diskusi itu adanya pembicaraan Enggak. 2 arah, Mbak. Enggak, Mbak, masalahnya kan Sebentar, izinkan saya bicara. tanya. Izin boleh. Mbak,
Mbak, di sini kan ada tema, kata Edis Yesus punya Tuhan. Ustadz Yusuf PI masih mengkonfirmasi masalah tema ini. Mbak, pasti diizinkan sama Ustadz Yusuf bertanya tentang agama Islam itu pasti. Karena rata-rata yang naik saya perhatikan dari tadi, setelah menyelesaikan dulu tema, baru kemudian bertanya. Nah, biar tidak membaur diskusinya, mengkerucut satu tema. Karena yang Sudah menyimak saya ini juga jelaskan ingin tahu tadi, bagaimana Mbak. pandangan Mbak. Nggak Ya, panjang, nggak makanya Mbak, panjang biar jawabannya itu. yang ditanya Ustadz Yusuf itu Anda tahu tadi apa? Saya masih ingat pertanyaan Ustadz Yusuf. Di Di mana kan yang dia tanya. Yesus Jadi mengajarkan Yesus itu, apa yang Anda jadi sampaikan? jadi Yesus itu Tuhan. Silakan Anda dengan Itu Ustadz kan yang Yusuf. ditanya Saya tadi, hanya Yesus ingin itu, Anda iya. kembali ke fokus tema. Silakan. Mm-mm. Saya di sini sebagai moderator saja. Silakan. Kayak mana? Mau tanya apa lagi, Mbak? Tadi dia tanya Yesus itu Tuhan apa bukan? Kan ini Yesus Bukan punya Tuhan. itu. Kalau Yesus punya Tuhan, saya tidak membenarkan Bang kalimat itu. Bukan itu yang saya pertanyakan. Sejak kapan Yesus mengajarkan Tuhan 3 dalam 1? Tiga dalam satu, maksudnya Allah Tritunggal. Iya, kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Kayak gimana lah ya Tuhan, ini capek saya Bang. Gak tau lagi mau jelaskan kayak gimana. Gak ngerti, makanya beriman jangan ikut-ikutan, Mbak. Ya, bacalah apa yang disampaikan Yesus. Yesus kagak pernah, Mbak, ya. Abang yang enggak. Yesus abang yang kagak pernah enggak mengajarkan Kristen. Enggak panjang loh Yesus jawabannya kagak itu, pernah Bang. mendirikan gereja. Yesus kagak kenal dengan Kristen. Yesus juga tidak membawa Kristen. Dan Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadilah Kristen. Karena Yesus bukan mengajarkan Kristen. Ya, Gimana Bang. sih? Emang Islam lah yang paling benar Bang. Lah, Dah lah. ini kan fakta. Seharusnya Anda mau belajar gitu. Capek Bang mau jelaskan perkara itu. Itu jawabannya tadi. Iya. Apa lagi? Janganlah berkeras hati ya, sesuaikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Gak ada Iya. Yesus itu Ya kali gue lembutkan hati. di kitab Anda itu Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Sembahlah Allah. Kata Yesus. Di Lukas 4 nomor 8 sembahlah Allah. Tuhan itu Esa. Kagak ada Yesus mengatakan Tuhan 3 dalam 1 atau sembahlah aku. Nggak ada. Makanya saya bilang Yesus kagak kenal Kristen. Yesus juga tidak pernah menyuruh Anda jadi Kristen. Dan Yesus tidak kenal Kristen. Sekali lagi penegasannya gitu. Iyalah. Susah juga Bang mau jelaskan, Abang nggak paham juga. Karena yang Abang tanyakan Mau itu, saya tunjukkan kitab sebenarnya Anda? jawabannya nggak usah Bang. Enggak usah kan? Udah tahu saya. Oh, Kok udah tahu. kontradiksi Pertanyaan Mbak? Abang itu Tadi dari Mbak bilang tadi Mbak nggak itu. paham. Enggak, itu Tadi Mbak bilang Mbak nggak paham. Terus Enggak, Mbak bilang kan Mbak tadi sudah dia tahu. tanya. Mana yang benar ini? enggak kalau yang Abang pertanyakan tadi itu loh Mbak, saya jawab. Gak usah kemana-mana maksudnya. Saya jawab tadi. Ini kan yang di atas ini topiknya tadi. Yesus punya Tuhan nggak? Ya sudah saya jawab tidak. Itu saya tidak membenarkan kalimat itu. Itu salah pemahaman. Itu kalau pribadi saya Bang. Nggak tahu yang lain itu seperti apa. Itu Oh, pemahaman jadi saya. jadi kita tarik kesimpulan di Kristen ini beragama suka-suka hati dia gitu ya. Enggak perlu ikut kitabnya atau perkataan Yesus gitu. Yang penting bila hatinya suka ya itu yang diimani gitu. Iya Bang, kayak gitu. Capek aku Bang. Kalah dong kali ini. Ya udah Mbak, saya Capek Pak marah Iya, jangan marah gitu. Mbak. Itu susah. Nggak maksa juga. Susah Bang mau jelasin karena karena pandangan Abang itu tentang Kristen itu dari kemarin itu dia menyembah manusia jadi susah Bang, nggak akan masuk di otaknya Abang. Ya Susah. udah. Kalau gitu Padahal pertanyaan gitu, Abang itu cuma kalau gitu Mbaknya saya persilahkan Iya, untuk Bang. bertanya kalau kayak gitu. Saya ini adil orangnya. Apa ya tadi pertanyaan? aja, yang tadi aja jawab Bang, yang tadi. Apa pandangan itu? orang Islam tentang surga? Mbak itu jangan seperti apa? ketus-ketus. Ustadz Yusuf PI itu ramah dan tidak ketus. Mbak jangan ketus-ketus.
Nggak ketus mbak, habis dari tadi disuruh mutar, sudah dijawab juga mutar lagi. Apa mutar terus? Oke, apa apa pandangan orang Islam tentang surga? Iya, yang diajarkan dari Surga mana dia adalah tahu itu sebuah Ah, baik. ah. Surga Dari adalah mana sebuah Islam tahu itu baik baik tidak baiknya surga dan neraka itu baik, seperti apa? Dari mana? baik, baik. Surga adalah tempat yang disediakan Allah bagi orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah, yang berisi di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita raih gitu. Apa yang kita kehendaki ada di sana. Ya, Mbak ya, itu adalah Hmm. surga pandangan Islam. Di dalamnya ada apa? Ada buah-buahan, ya, ada pisang, macam-macam. Ya, makan dan minum di sana ada apa yang kita inginkan. Susu, khamar, khamar yang tidak memabukkan, ada semuanya di situ. Bahkan juga ada bidadari, ya. Terus juga ada tempat istirahat yang dipan-dipan, kan kayak gitu. Nah, isinya adalah apa? Balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang beriman dan menyembah Dia gitu. Atau jadi Dapat kalaunya dari mana surga ilmu itu, Bang? kalaunya surga ya seperti itu Iya pandangan bang. dalam Itu Islam. ilmunya dapat dari mana bang? Kau tahu Ilmunya seperti Mbak, itu yang di surga. sabar Mbak. Ustadz Yusuf bentar. lagi menjelaskan. Kami menjelaskan itu pasti ada dalilnya Mbak. Mbak bisa sabar ya. Mbak Iya. dihargai di sini ya. Mbak juga hargai diri Mbak dan hargai Ustadz Yusuf, oke? Oke, ya jadi Oke. kayak gini, Mbak ya. Terus Saya tahu dari mana? Dari pemilik surga yang bikin surga. Kayak gitu. Bukan yang nebeng atau yang numpang dari surga, bukan. Tapi saya taunya dari pembuat surga, yang membangun surga, yang memiliki surga. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana saya tahu? Dari firman-Nya dalam Al-Qur'an. Contoh ya Quran surah Ar-Rahman. Banyak tuh ya tentang masalah surga. Terus Quran surah Al-Waqiah juga banyak tentang surga. Wa talhim mamdud, wa dhillim mamdud, wa ma'im maskub, wa fakihatin katsirah, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, wa furushim marfu'ah. Inna ansyanahunna insya'a, faja'alnahunna abkara, uruban atsraba, li ashabil yamin. Tuh dari Al-Quran, dari firman-Nya, dari pemilik surga, saya tahu isi surga. Bukan berarti saya pernah ke surga. Bukan. Gitu. Jadi dari jadi kitabnya. jadi jadi abang tahu itu seperti apa dari baca dari itu ya dari Al-Quran. Ya iyalah Mbak, kita beragama kan kita harus sesuai dengan pedoman hidup kita kan gitu. Kalau di Kristen kan ada Alkitabnya, kalau saya kan ada Al-Quran kan kayak gitu. Saya pasti merujuk ke Al-Quran. Nggak bisa saya ngomong seenak saya, sesuai selera saya beragama, nggak bisa Mbak. Iya bang. Gitu. Oke lah bang, saya mau turun bang. Oke, Saya ya. cuma tahu aja, abang tahu seperti apa di sana itu dari mana. Itu aja bang. Susah Mm-mm. juga di sini bang, habis diserang juga dari bawah itu udah nggak jelas di sini. Ya udah, baik ya. Kalau gitu saya gantikan dulu ya. Terima Oke, kasih Mbak makasih. ya. Thank you. 20.000 penonton. Ya, live streaming kita ya teman-teman selalu masuk populer Indonesia ya. Alhamdulillah. Ya, itulah yang sering dibilang oleh oten-oten itu. Katanya Tuhan itu tidak berubah. Terus Tuhan jadi manusia. Terus tanya lagi, dijawab Tuhan itu manusia enggak? Iya, manusia. Berarti firman itu manusia. Iya, manusia. Terus ditanya lagi, berarti kalau Tuhan manusia, dia nggak menciptakan dunia ini. Ya Tuhan yang menciptakan dunia ini. Kan Tuhan itu di langit. Katanya dia manusia, tapi sekarang dia di langit. Ya karena itu firmannya. Firman berarti manusia. Iya, betul manusia. Berarti Tuhannya mati. Enggak, Tuhannya yang mati itu cuman tubuh manusianya aja. Loh, katanya Tuhan dan
manusianya jadi satu. Berarti kalau manusianya mati berarti Tuhannya mati. Bukan, alah pusing. Ya udah gitu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.